Ya, kembali lagi di Opaja, obrolin apa aja. Nah, malam ini kita akan membahas apa Bapak Sael? Kita mau membahas suatu hal yang menarik, yang beda dari sebelum-sebelumnya. Apa tuh? Kita membahas tentang seni. Kesenian. Menarik. Nah, kalau menurut lu, seni itu apa sih? Kesenian itu menurut gua kayak sarana untuk mengekspresikan jiwa atau rasa yang ada dalam manusia sih. Tapi nggak cuma itu. Kesenian juga kalau menurut gue tuh bisa mempererat solidaritas masyarakat sih. Oh gitu. Dengan cara apa itu? Dengan cara kayak kalau kita ngeliat suatu seni kan pasti kayak, wih indah nih. Terus juga kesenian yang punya siapa nih? Oh ini. Terus lu ceritain ke orang-orang gitu. Oh iya gue tahu nih seninya gini. Mungkin kan bisa juga. Kalau kita mempunyai selera yang sama, iya. Sama suka seni itu kita bisa itu termasuk. Kalau menurut Anda kesenian itu gimana? Kalau menurut gua seni itu penggambaran imajinasi, kreativitas dan pemikiran manusia yang dituangkan ke dalam kanvas atau ukiran-ukiran yang menghasilkan hasil yang tak terbatas. Itu kalau dari gua. Nah, selain seni kita lebih memfokuskan ke seniman atau tokoh seni yang mungkin kalian belum tahu, yang menurut kita menarik ya. Iya. Yaitu Iskender Jirey. Nah, Saya tahu. Jadi Iskender Jirey ini seorang seniman yang lahir di tahun 1978 di Turki maksudnya. Iya, di Turki, di Ankara, Turki tahun 1978. Jadi kalau sekarang itu sekitar 42 tahun. Seumuran bapak saya mungkin. 42 tahun. Pas semasa kecilnya itu ayahnya profesinya itu sering keliling Turki. Keliling Turki, jadi secara otomatis si Jirey ini ikut sama bapaknya. Nah, dengan dia ikut bapaknya keliling ke Turki, dia melihat banyak budaya-budaya keragaman dan dia mulai menyukai hal itu gitu. Dia mulai tertarik sama hal-hal seperti itu. Berarti dia selama mengikuti bapak dia juga mempelajari dia melihat gitu budaya Turki dan dia tertarik gitu. Saya juga tertarik. Setelah itu beberapa tahun kemudian mereka pindah ke Istanbul. Remajanya si Jirey ini dia mulai tertarik ke art atau craft atau juga bisa dibilang kerajinan tangan dan seni ya. Jadi saat dia kecil tuh terkenal sebagai seniman, tapi seniman yang masih beginner gitu. Iya, tapi sejak kecil ya. Sejak kecil. Setelah itu belum tahun 2006 dia mengikuti passion keduanya dia. Passion keduanya. Jadi sebagai cadangan. Oh iya. Jadi kan kita tahu kalau seniman itu ya masa depannya tidak ada yang tahu lah. Tidak ada yang tahu gitu. Jadi dia ambil cadangan gitu. Di Istanbul Technical University dia ambil Physics Engineering atau fisika sebagai cadangan dia. Nah, di situ juga banyak seniman-seniman yang kayak dia yang mempunyai tujuan yang sama gitu, mengambil sebagai cadangan yang kedua, gitu. Dan itu mayoritas sih seniman juga kayak dia gitu. Nah, setelah itu tahun 2006 dia memutuskan dan berkomitmen untuk keluar dari kampusnya. Dan keluar dari pekerjaannya dengan tujuan dia mau memfokuskan dirinya hanya pada seni dan ukiran-ukiran. Nah, setelah itu dia mulai berkarya, dia menciptakan patung-patung, dia menciptakan lukisan-lukisan, tapi dia lebih terkenal sama patungnya yang terbuat dari besi, dari perunggu, dari stainless, dari marmer. Nah, itu namanya dia terkenal sebagai Guerrilla Sculptures. Itu namanya Guerrilla Sculptures, di mana dia memahat patung-patung dengan besi, perunggu, stainless, marmer, dan segalanya. Kalau kita lihat nih ya dari karya-karyanya dia tuh lebih ke nature atau alam dan lebih ke social injustice atau ketidakadilan sosial. Dia mau menyampaikan pesan di dalam karyanya itu. Langsung aja gue mau sebutin karya-karyanya dan tahun-tahunnya yang dia sudah ciptain. Jadi yang pertama itu namanya Tutif. Tutif itu pahatan dia di mana itu berbentuk peri.
berbentuk peri yang menarik gigi. Gigi cuma satu, dia narik, dan itu terbuat dari perunggu. Dan dia buat itu di tahun 2018. Berarti kalau dia buat dari perunggu itu benar-benar satu persatu. Satu persatu itu kayaknya makan waktu banget sih itu. Bisa. Keren banget sih itu. Nah, yang kedua itu ada namanya The Nightingale and the Rose. Dia ukiran-ukiran yang kalau dikasih sinar, dipancarkan ke tembok itu terlihat ini bayangan burung yang lagi terbang. Itu namanya The Nightingale and the Rose. Padahal di dalam pahatannya itu cuma ada rose sama burung yang tidak mengepakkan sayapnya. Tapi saat kita kasih sinar, dipantulin ke tembok, itu burungnya ngepakin sayap. Iya, ngepakin sayap. Amazing. Nah, itu dibuatnya dari bahan besi. Itu dia buat tahun 2018. Iya, 2 tahun yang lalu lah sekitar itu. Nah, yang ketiga ini adalah positron. Positron itu adalah membangun pahatan juga yang kalau dikasih sinar ke atas itu membentuk yin dan yang. Itu terbuat dari perunggu dan itu dia buat di tahun 2016. Nah, setelah itu yang karyanya keempat itu namanya HES itu. Gue nggak tahu sih artinya HES, pokoknya HES. Nah, itu pahatan-pahatan juga kalau dikasih cahaya dan dipantulin ke tembok itu seperti wanita yang hamil. Nah, itu namanya HES. Nah, itu dibuatnya tahun 2014 dan menggunakan perunggu. Kebanyakan berarti dia dari bahan-bahan yang keras. Makanya itu kan namanya Guerrilla Sculptures, dijulukinnya. Kebanyakan yang kita tahu kan pahatan paling dari kayu atau pensil mungkin yang kecil-kecil gitu. Kok dari perunggu susah juga sih. Susah juga, dan makan waktu sih. Iya sih. Soalnya berat itu kan kita kan nggak berbentuk gitu kan. Iya kan, jadi dulu harus ngelas satu-satu, harus potong lagi. Nah, langsung saja kita yang kelima itu Name of Witness. Name of Witness atau Name by Witness gitu pokoknya. Nah, di situ ada pahatan-pahatan yang kalau dikasih cahaya. Jadi ini si Jirei ini tuh berkreasi ada 2. Yang pertama pahatan, yang kedua saat pahatan itu dikasih cahaya itu menampilkan suatu bayangan gitu. Jadi Name of Witness itu pahatan yang kalau dikasih cahaya itu membentuk 2 orang, yang satu orang itu kalau kita lihat tuh kayak mencekik gitu. Mencekik pakai tali itu kayak gini. Nih kayak kelihatan kan kayak mencekik gitu di bayangannya. Itu terbuat dari marmer. Tahun 2014. Tapi yang gue cek nih ya, gue sempat ngecek di IG sama namanya Skender Gire juga. Pas gue cek ternyata dia pecinta alam ya. Juga ada karya-karyanya fotografi sih kayak juga deh. Soalnya gue liat fotonya emang bagus banget sih. Alam indah banget tuh. Nah, langsung saja kita yang ke-6 itu namanya Under the Light. Jadi di mana dia membuat ada lampu, nih seperti ini gambar sini nih, ada lampu, lalu ada 2 orang, yang satu itu dia duduk di bawah lampu, yang satunya lagi berdiri. Saat dikasih cahaya itu berbentuk kupu-kupu. Nah, itu dia. Kalau dari orang ya? Dari orang, benar. Bisa menjadi kupu-kupu? Iya, itu dari stainless steel dibuatnya. Stainless steel dan besi. Dan itu dia buat di tahun 2015. Nah, yang ketujuh nih yang menarik nih. Dia mengambil ilmu dari fisikanya dia, kalau menurut asumsi gua. Namanya unstable equilibrium. Nah, itu dia menciptakan pahatan-pahatan di mana ada satu tiang lagi yang ditimpa tapi dia bisa seimbang. Gitu. Iya. Jadi kayak mainan jungkit-jungkitan gitu. Di atasnya ada orangnya juga. Kalau diperhatiin ada orang gitu kan. Nah, keren sih. Dia bisa seimbang gitu. Itu sih menarik sih kalau menurut gue sih. Diperhitungkan. Itu dari stainless steel dan itu tahun 2015 juga. Nah, sekarang yang ke-8 itu My First Yak. Itu kalau kita lihat ini di sini nih gambar ini, kalau kita lihat itu seperti apa ya, robot atau manusia gitu yang diciptain sama dia pakai bahan stainless steel atau perunggu yang memegang perahu kecil. Nah, ini dibuat dia di tahun 2015 menggunakan stainless steel dan besi. Nah, setelah itu yang ke-9 ini namanya Share Towards Peace.
Kalau menurut gua di balik ini ada suatu pesan untuk membagi kedamaian. Benar. Nah, Seni gitu. sebuah Seni, keindahan. iya. Jadi biasanya seni kan di balik itu ada sebuah Makna. maknanya, ada pesan khususnya gitu yang mau disampaikan ke publik gitu kan. Nah, ini dia ciptain ini tahun 2015 dia menggunakan stainless dan marmer. Digabung gitu. Iya, digabung. Yang ke-10 itu namanya Requiem of a Tree. Gambarnya seperti lihat di sini nih, seperti ada orang berlutut yang menutup muka. Nah, kayaknya kalau menurut gue ini ada pesan di balik ini juga sih ini. Mungkin mengenai ini sih, lebih ke social injustice sih. Soalnya kan dia antara dua, kalau nggak nature, social injustice. Kalau gue sih lebih ke kayaknya social injustice, tapi gue nggak tahu makna pastinya gitu. Nah, itu ada 10. Jadi yang 10 yang tadi gue sebutin itu karya dia yang indoor. Yang indoor. Ada gitu. juga yang outdoor. Ada juga yang outdoor. Nah, yang outdoor ini ada 5. Akan gue sebutin ya. Yang pertama itu namanya Tarchin. Nggak tahu bacanya Tarchin atau Tarkin gitu. Yang ini nih, gambar ini nih. Tarchin atau Tarkin gitu. Dimana di situ ada seekor anjing yang tiduran di atas bantal. Dia buat dari perunggu tahun 2018, jadi belum lama. Nah, yang kedua ini yang outdoor itu namanya Requiem of a Tree and Rejoice for a Tree. Kayaknya ada makna sih balik ini. Kayaknya kata-katanya tuh berat banget gitu loh. Kayak ada makna yang pengen disampaikan gitu. Itu diciptain tahun 2014 dan tahun 2015 dari besi dan perunggu. Dan itu dia udah taruh karyanya dia tuh di bagian Turki di mana gitu. Pokoknya yang outdoor dia udah disebar lah karyanya dia gitu. Yang ketiga itu namanya ada Baker Searching for Birkin. Kalau kita lihat yang di sini nih, itu dia dibuat dari besi tahun 2014. Nah, ini yang keempat itu segregation. Atau kalau bahasa Indonesia pemisahan. Dia ciptain tahun 2015 dari besi ya. Ini sering lihat di sini nih. Banyak karya dia. Banyak sebenarnya. 2015 dari 2006 kan dia sudah berkarya. Nah, yang terakhir itu solidarity. Menyatukan solidaritas. Nah, itu dia ciptainnya di tahun 2017 dari besi. 2 tahun lalu lah. Jadi kalau yang kita lihat nih, dia karya-karya awal tuh dari besi. Yang lama-lama tuh dari besi. Jadi yang sekarang tuh ada perunggu, ada marmer. Jadi itu aja karyanya. Gua ambil 15 aja dari mungkin dari banyak banget karyanya dia ya. Dan dia juga banyak ikut pameran-pameran. Ini pameran-pameran yang diikuti. Jadi ngomong-ngomong kesenian nih ya, kesenian dan pahatan nih. Gue pernah nonton. Jadi ada satu orang, dia tuh mahat bikin. Jadi ada kapal, terus ada gurita, apa sih namanya, kraken ya? Iya, yang gede itu yang gede. Nah, ada kapal, jadi kapal ini kayak lagi dimakan sama krakennya ini. Nah, kayak gue pernah tahu itu. Mahatnya dari coklat. Bisa lu bayangin coklat dipahat dengan sedemikian rupa, diwarnain. Keren sih. Keren banget. Keren sih. Emang seni itu indah itu berawal dari rasa keresahan lah. Iya, keresahan lah, atau mungkin lu lagi happy atau lagi resah bisa jadiin seni. Jadi dari kisahnya Iskandar Gire ini kita bisa belajar, kita harus meraih mimpi kita, kita harus mengikuti passion kita, kita harus gigih. Kalau kita sudah tahu passion kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan itu. Kita harus punya tujuan dalam hidup kita dan kemauan. Jadi itu aja dari kita. Mungkin ada yang mau komen atau mungkin ada seniman-seniman lainnya yang Anda tahu, bisa komen di bawah. Bisa komen, nanti kita bahas. Iskandar Gire, if you watching this video, please comment down below, put a thumbs up. Okay? Jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment. Nonton terus video menarik-menarik lainnya hanya di Opaja, obrolin apa aja.